Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Florencia Tampu Bolon dengan NIM L1A1200020. Saya dari kelas R002, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah konservasi sumber daya hutan, di mana saya akan menjelaskan video yang sudah dikirimkan oleh dosen pengampu kami untuk bahan UAS pada semester kali ini. Mari kita simak bersama-sama. Video yang pertama ada sekat kanal kanvas beton Jambi, di mana sesuai dalam Perpres nomor 120 tahun 2002 tentang Badan Restorasi Gambut, di mana salah satu tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah mengkoordinasi pelaksanaan restorasi gambut di 7 restorasi sebesar 101,2 hektar. Upaya restorasi gambut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembahasan gambut atau IPG untuk membasahi kembali gambut yang rusak. Implementasinya dilakukan dengan pembangunan sekat kanal. Kedeputian Konstruksi, Koperasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut saat ini membagikan beberapa jenis sekat kanal melalui inovasi bahan dan teknik pembahasan sehingga didapat konstruksi yang lebih efisien dan tahan lama. Kemudian sekat kanal ini merupakan salah satu infrastruktur pembahasan lahan gambut yang bertujuan untuk mempertahankan lahan gambut dan meningkatkan tinggi muka air di lahan gambut, di mana aplikasi perbangunan sekat kanal kanvas beton oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove salah satunya dilakukan di Tahura Orangkayo Hitam, Provinsi Jambi. Sekat kanal ini dibangun menggunakan serat kain fleksibel atau biasa disebut dengan kanvas yang mengeras saat terkena air, berbeda dengan sekat kanal pada umumnya yang dibangun menggunakan kayu dan konstruksi beton. Sekat kanal ini hanya membutuhkan waktu pengerjaan 5-7 hari, artinya lebih cepat hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan pekerjaan sekat kanal secara umum yang dibuat dari kayu ataupun beton. Adi Purwato, dengan terbangunnya sekat kanal beton ini sangat membantu untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Itu adalah menurut Adi Purwato yang ada di Tahura Oka ini. Dengan inovasi sekat kanal kanvas beton oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini diharapkan dapat diaplikasikan secara luas dan mampu menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pembahasan lahan gambut yang efektif, efisien, dan tahan lama. Baiklah, kita akan masuk ke video yang kedua, yaitu Badan Restorasi Gambut, di mana ada 3 teknik dalam pembasahan gambut yang diterapkan oleh BRG saat ini.
Salah satunya adalah sekat kanal, fungsi utamanya untuk menyimpan atau menaikkan muka air sehingga lahan gambut tetap lembab. Jika gambut lemah, kebakaran dapat diminimalisir. Prinsip kerjanya adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut atau KHG. Di mana tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan berdasarkan umur konstruksi, lokasi, dan fungsi kawasan-kawasan konservasi lebih cocok dengan sekat kanal tanpa pengaturan muka air atau peluap, khususnya sekat yang terbuat dari kayu gambut yang dipadatkan dan sekap karung tanah. Ini agar material tersebut nantinya dapat menyatu dengan ekosistem gambut. Penentuan jarak antara sekat kanal juga dipengaruhi beberapa aspek, yaitu tingkat kemiringan atau slope, tingkat muka air, permukaan tanah, dan kondisi topografi. Sebelum dibangun pentingnya untuk menemui masyarakat dan melakukan padiantara atau persetujuan atas dasar awal tanpa ada pemaksaan dilakukan untuk memastikan warga sekitar juga menyetujui keberadaan sekat kanal di wilayah mereka, di mana masyarakat juga berperan dalam merawat dan mengelola sekat tersebut. Kita masuk ke video yang ketiga, yaitu Mata Indonesia SEG 2. Pada tahun 2015 menjadi tahun terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam 18 tahun terakhir, di mana pemerintah mencatat seluas 2,9 hektar hutan di lahan terbakar. Pada tanggal 3 November tahun 2015 mengakibatkan kerugian finansial sebesar 221.000 seperti diketahui pada periode tersebut. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan pembukaan oleh sebagian masyarakat serta buruknya pengelolaan ekosistem rawa gambut dan musim kemarau panjang. Akibat El Nino, di mana disebut sebagai penyebab kebakaran hutan, sekitar 33% dari jumlah lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang dimana memerlukan penyimpanan karbon dalam jumlah yang amat banyak selama kurang lebih dari 3 bulan. Perkiraan mengeluarkan 800 mega atau 1,63 metrik ton setara dengan karbon dioksida. Dengan kejadian yang sama, kita dapat mengeluarkan peraturan Presiden nomor 1 tahun 2016 terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut sebagai upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan gambut di masa mendatang, di mana restorasi gambut adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Kepala Badan Restorasi Gambut. Kawasan konservasi yang dikorupsi oleh masyarakat atau perusahaan untuk pembangunan tanaman sawit strategis terbaik melakukan pencegahan kebakaran adalah gambut yang telah mengalami degradasi dan dikeringkan harus dikembalikan fungsi ekologisnya serta hidrologisnya. Dan upaya untuk merestorasi gambut dalam hal ini meliputi 3 hal, yaitu
pembahasan kembali yang dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembahasan gambut, sedangkan investigasi atau penanaman kembali lahan gambut dilaksanakan melalui intervensi akibat seperti pembuatan persemaian, pembibitan, dan penanaman. Sementara itu, kegiatan revitalisasi sumber mata pencarian dilaksanakan dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan sumber mata pencarian aktif dan berkelanjutan yang ramah pada gambut. Baiklah, kita masuk ke video ketiga, yaitu Mata Indonesia SEG 3, di mana Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terluas dengan lahan sekitar 1.200 hektar. Akibatnya, kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 sekitar 730.000 lahan yang ada di Sumatera. Untuk itu, Badan Restorasi Gambut telah menetapkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah prioritas restorasi gambut, di mana 3 target restorasi gambut dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai sekitar 840.000 hektar. Rating atau kebasahan kembali lahan gambut Sumatera Selatan terus melakukan pembangunan sekat kanal dan embung disertai di 78 titik lokasi setelah seluruh penggunaan. Sekarang selesai, barulah dapat kembali tumbuh-tumbuhan atau respirasi di lahan rawa gambut di tahun 2018 dapat dilakukan. Meskipun demikian, Provinsi Sumatera Selatan telah mempunyai contoh restorasi revegetasi, di mana penerapan tumbuh-tumbuhan di lahan gambut bekas kebakaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu kabupaten terluas dengan lahan gambut sebesar 570.000 hektar di Desa Sepuncak, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sukses karena Ogan Komering Ilir ini merestorasi 20 hektar lahan gambut melalui teknik silvikultur khusus yang mengacu pada 3 karakter lahan kunci, yaitu kedalaman gambut, kedalaman genangan air, dan kedalaman muka air tanah. Beragam jenis pohon lokal berkarakter lahan gambut telah tumbuh jika masa kini, seperti jeletung, ramin, dan 60 jenis tumbuhan lainnya. Kesuksesan Desa Sepucuk dalam tahap pemulihan lahan gambut diputuskan untuk direplika dan menjadi percontohan nasional dalam restorasi gambut. Tak hanya itu, keberhasilan kembali tumbuhnya pohon keramat gabus di lahan gambut yang terdegradasi menarik di dunia internasional, dan mengunjungi lokasi kebun plasma Nutfan dan memontrasi plot restorasi hutan rawa gambut bekas kebakaran di Jalan Sepucuk, Sumatera Selatan. Dalam ajang Depot Kelanges atau tantangan Bon Inisiatif Restorasi Lascap Kritis terbesar di dunia yang dihindari oleh 27 negara. Baiklah, kita masuk ke video 5,
tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dan ekonomi, di mana hal tersebut merusak kekayaan habitat hutan tropis Indonesia serta menurunkan keanekaragaman hayati dan estetika di dalamnya. Pada tahun 2015, kerugian mencapai lebih dari 221 juta rupiah dan memusnahkan hingga 2,6 juta hektar area. Penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut yang penting dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, peta pemilihan lahan gambut di berbagai wilayah sejak tahun 2014 yang terbagi di Asia menjadi 865 unit hidrologis, di mana hal tersebut buruk dengan total luas 24,6 juta hektar yang tercakup di 19 provinsi. Total pemulihan yang telah dilakukan di hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit mencapai 1 juta 86 hektar. Hanya ini video yang dapat saya sampaikan mengenai UAS Konservasi Sumber Daya Hutan. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.